Program pengampunan pajak atau tax amnesty baru 1,5 bulan berjalan. Beragam cerita di media sosial sudah bermunculan. Salah satunya, seorang pensiunan yang ingin mengikuti amnesti pajak. Dalam cerita itu, pensiunan mendapat ketidakadilan dari Direktorat Jenderal Pajak. Akibatnya, kalangan menengah ke bawah merasa pengampunan pajak ini menjadi sebuah teror. Viral tolak pengampunan pajak ini pun menjadi petisi daring untuk Presiden Joko Widodo. Tapi apa itu tax amnesty? Amnesti pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang tanpa dikenai sanksi perpajakan. Pemerintah pun akhirnya menjawab keresahan masyarakat terkait tax amnesty. Tax amnesty ini memang sasarannya adalah pembayar pajak besar. Utamanya yang menaruh uangnya di luar. Untuk nelayan, untuk pensiunan, udahlah. Nggak perlu ikut tax amnesty. Keresahan masyarakat itu masuk akal. Karena dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak disebutkan berlaku bagi setiap wajib pajak. Memang, target penerimaan pajak dari tax amnesty ini untuk taipan yang menyimpan hartanya di luar negeri. Tapi bagaimana jika target tidak tercapai? Akankah masyarakat menengah ke bawah yang akan menanggung urunan lewat pajak? Inilah yang disebut dengan teror tax amnesty. Ya, secara terperinci Anda sudah mendapatkan gambaran seperti apa sebenarnya tax amnesty dan diperuntukkan kepada siapa sebenarnya tax amnesty ini yang nanti akan diberlakukan begitu ya. 1,5 bulan sudah berjalan, namun ternyata masih belum memenuhi apa yang menjadi gambaran dari tujuan dari tax amnesty ini sendiri. Sudah hadir 3 orang narasumber pemirsa di Talk 2 News pada malam hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu ke hadapan Anda yang punya gawe atau yang punya tax amnesty begitu ya. Sudah ada dari Pak Pontas Pane, Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara. Yes. Selamat malam Pak, Malam. terima kasih. Saya bayar pajak kok Pak, tapi mungkin belum kena tax amnesty kayaknya. Nanti harus ada penjelasan secara terperinci nih sebenarnya siapa yang memang diwajibkan atau memang siapa sih yang memang berhak untuk membayar tax amnesty itu sendiri begitu ya. Kemudian ada juga Ibu Eni Sri Hatati, Direktur Indef. Selamat malam Bu Eni, terima kasih sudah hadir. Ya. Kemudian satu lagi dari Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Pak Syaiful Bahri. Selamat malam Pak Saiful. Assalamualaikum. Anda cukup kencang juga begitu ya menyuarakan terkait dengan tax amnesty, bahkan akan melaporkan begitu ke. Tapi tidak menteror. Tidak menteror. Itu judul kami sebenarnya, teror tax amnesty, karena masyarakat juga menjadi khawatir terkait dengan adanya tax amnesty ini sendiri. Saya ke Dirjen Pajak terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya dimaksud dengan tax amnesty? Apakah memang ini benar-benar pengampunan pajak? Pajak seperti apa sebenarnya? Tax amnesty ini sebenarnya seperti fasilitas ya, atau pengampunan, boleh katakan pengampunan itu terhadap pajak yang seharusnya dibayar dengan tarif yang lebih kecil lagi. Oke, khususnya untuk kami PPh dan hadirkan PPN. ke hadapan Anda juga ya pemirsa ya, supaya Anda juga bisa menjadi lebih jelas begitu. Kalau kita lihat judulnya di sini adalah definisi dari tax amnesty itu sendiri. Penghapusan pajak yang memang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, begitu Pak ya? Dengan cara mengungkap harta dan juga membayar uang tebusan yang diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Simpelnya Pak, pengertian ini? Simpelnya bahwasanya kalau kita dulunya tidak membayar pajak yang seharusnya, kemudian kita membuat uang pajak tersebut dinyatakan dalam suatu aset. Kemudian asetnya itulah, atas dasar aset itulah dihitung. Misalnya rate-nya itu untuk 3 bulan pertama itu Juli ke September 2%. Ya. Kemudian 3 bulan berikutnya Oktober ke Desember menjadi 3%. Dan selanjutnya dari Januari ke Maret menjadi 5%. Oke, untuk terus yang dalam akan negeri. bertambah begitu ya? Untuk 3 periode aja. 3 periode saja? Sampai 3 periode aja. Oke, selanjutnya? Selanjutnya kegiatan daripada tax amnesty itu tentunya berakhir bahwa fasilitas ataupun pengampunan pajak terhadap seluruh wajib pajak selesai sampai dengan Maret 2016.
Seharusnya selesai pada Maret 2017. 2017. Oke. Kemudian sasaran sebenarnya dari teks amnesti ini sendiri. Kalau tadi dikatakan sebenarnya teks amnesti ini adalah untuk masyarakat yang memang memiliki dana di luar negeri agar bisa ditarik kembali dananya ke dalam negeri. Tapi kenapa sekarang menjadi agak menurun begitu ya, targetnya adalah ke masyarakat biasa? Benar begitu, Pak? Saya rasa ini adalah berita dari sosial media ya, bahwasanya teks amnesti menjadi topik trending pada saat ini, sehingga seluruh orang membicarakannya. Tapi yang pasti adalah kalau wajib pajak siapapun dia, kalau dia sudah membayar pajak, sudah benar membayar pajak, saya rasa nggak perlu ikut teks amnesti. Tidak perlu ikut teks amnesti. Kalau dia sudah melaporkan kewajiban pajaknya dalam SPT, Ya. udah pasti tidak perlu. Dan bagi wajib pajak yang tentunya penghasilannya di bawah PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, dia aja sehari-hariannya tidak dikenakan pajak. Berapa Ya, sih Pak tidak penghasilan perlu, PTKP? tidak perlu ikut teks amnesti. Oke, berapa penghasilan PTKP? Penghasilan PTKP itu kan ada aturannya. Nah, sekarang dinaikkan menjadi sekitar 54 juta per 54 tahun. juta per tahun. Ya. Artinya Kemudian, kalau di bawah itu, PTKP ya tidak perlu ikut teks amnesti. Apa ikut dia teks amnesti? Apa yang diteks amnestikannya? Nah, kira-kira begitu. Oke. Ibu Eni, kalau Anda lihat benar nggak sih sebenarnya atau tepat tidak sih sebenarnya teks amnesti ini diberlakukan di Indonesia? Ya. Jadi sebenarnya kan begini. Ini kembali ke definisi dulu ya. Ini kan yang menimbulkan keresahan ini kan karena banyaknya tafsir dan dari pemerintah sendiri juga tidak ada kejelasan yang betul-betul clear. Seperti hanya mohon maaf dengan segala hormat, misalnya dengan statementnya Pak Dirjen, Pak Ken, bahwa siapa sih yang boleh mengikuti teks amnesti, termasuk bahasanya yang apa disampaikan oleh beliau ini kan pensiunan tidak wajib atau boleh, artinya tidak wajib itu kan boleh ikut, boleh tidak, dan boleh tidak memanfaatkan. Nah, bahasa ini nanti secara hukum pasti berbeda sekali, bahwa ini tidak memberikan suatu pernyataan yang benar-benar clear yang bisa dipegang oleh masyarakat. Artinya kalau boleh dan diperbolehkan, ini kan artinya nanti kalau misalnya para pensiunan atau siapapun yang ini kemarin bertanya apakah harus ikut tes amnesti atau tidak, ini suatu saat kalau misalnya nanti pemerintah mengenakan punishment, bisa jadi masih kena, ya kan? Nah, ini yang harus clear dulu. Jadi yang namanya teks amnesti itu pengampunan. Pengampunan diberikan itu kepada siapa? Pendosa. Pendosa apa? Pendosa yang selama ini tidak pernah melakukan kewajiban pajaknya dengan benar. Clear itu. Nah, itu yang harus benar-benar di-clearkan. Makanya tadi Pak Jokowi sampaikan bahwa target pertama dari teks amnesti ini adalah para yang besar, yang mempunyai kewajiban-kewajiban besar, dan terutama sekali yang dulu dijanjikan oleh pemerintah ketika menyusun undang-undang ini adalah bahwa ada perkiraan uang warga negara Indonesia yang di luar negeri itu sangat besar, ya, bahkan sampai konon datanya katanya lebih dari 1.000 triliun gitu kan, dan yang potensi dilakukan repatriasi ada sekitar 4.000 triliun. Nah, ini yang diharapkan nanti melalui dua skema, yaitu dengan repatriasi maupun ataupun deklarasi. Nah, ternyata kemarin sampai perjalanan 1 bulan pertama, baik repatriasi maupun deklarasi dari luar negeri ini kecil sekali. Bahkan kecil itu kemungkinan berarti tidak berhasil atau belum berhasil. Artinya bahwa ini kan ada dua hal, ya. Apakah mereka memang tidak merespon? Artinya tidak merespon itu walaupun nanti sudah ditakut-takuti dalam tanda petik ya, bahwa 2017 kalau Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini maka akan kena punishment 200%.
Nah, sebenarnya ini kan sudah clear kalau benar artinya kalau benar itu kalau Dirjen Pajak benar punya data, punya daftar mereka yang selama ini ngemplang pajak, maka pasti ini akan menakutkan betul ancaman itu gitu kan. Tapi sebaliknya juga kita sudah ingatkan kalau memang Dirjen Pajak punya data itu semua, ngapain juga bikin teks amnesti gitu kan. Tinggal ditagih saja, tinggal disuratin bahwa Anda loh punya piutang pajak sekian. Kalau misalnya sekarang sekarang ini dibuka kesempatan. Kalau misalnya Anda tidak memanfaatkan momentum ini nanti kena. Nah, itu tidak usah dideklar, tinggal disuratin aja masing-masing by name, by address ke mereka gitu. Kita kan. coba potong Ibu Eni, saya kembali ke Pak Potas terlebih dahulu. Apakah memang dari Dirjen Pajak sendiri sudah ibaratnya adalah menghubungi dari mereka-mereka ini yang memang punya kewajiban untuk membayar pajak yang tadi Anda maksudkan itu sendiri? Pajak besar ini yang dimaksudkan. Nah, sebenarnya begini, Direktorat Jenderal Pajak tentunya sudah berupaya katakan menghubungin dan lebih simpelnya menghimbau kepada wajib pajak kita yang mempunyai dana besar di luar negeri. Benar itu hasilnya hanya kecil begitu Pak? Oh, sekarang ini kan lagi menghitung. Ada juga yang sudah membayar. Contohnya kemarin ada yang sudah membayar uang tebusan 400 miliar. Ada yang sudah membayar 50 miliar. Oke, kalau data yang dimiliki oleh Dirjen Pajak sebenarnya berapa banyak sih Pak yang melakukan pelanggaran atau yang melakukan pengemplangan pajak ini sendiri? Oh, kita nggak bisa bilangkan mereka itu melakukan pengemplangan pajak. Ini kan masalah dana yang ada di luar negeri. Jadi kita tidak bilang mereka tuh pengemplang pajak, itu nggak bisa. Itu kan atau sama mungkin dengan berapa banyak data yang dimiliki oleh Dirjen Pajak kepada mereka yang punya dana di luar negeri begitu. Nah, saya rasa itu kalau masalah berapa besar data atau dana yang ada di luar negeri, ya mungkin itu direktorat di kita itu ada penerimaan dan Dirjen Pajak sendiri yang mengetahuinya. Dan itu tidak deliver kemana-mana. Artinya sudah punya data itu? Ya ada data itu, tapi tidak di-deliver. Wah, ini Syanu tidak. Jadi itu tanda, tapi kita mempunyai teknik tersendiri untuk menghimbau tentunya. Dengan data-data yang ada kita coba menghimbau. Hanya berupa himbauan Pak? Ya memang begitu loh. Tapi memang benar, jadi data pemilik warga negara yang memiliki utang luar negeri memang tidak semuanya pengemplang pajak ya. Betul. Tetapi yang diharapkan ikut tax amnesty ini tentu yang bermasalah dengan pajak. Kalau mereka tidak mengemplang pajak ya memang tidak menjadi objek dari tax amnesty gitu kan. Nah, cuman yang menjadi persoalan sekarang sampai detik hari ini sore tadi ini kan uang tebusan sekitar 2,6 triliun. Nah, yang cukup yang cukup anomali itu justru 80% itu dari orang perorangan dari pajak profesional, artinya orang perorangan non UMKM maupun juga bukan badan usaha. Artinya gitu masyarakat kan? Biasa. Masyarakat. Jadi ini perorangan yang 84% dan sekitar 78-79% itu deklarasinya dari dalam negeri. Artinya apakah memang ini tax amnesty yang diinginkan ini sudah melenceng dari jalur yang sebenarnya dan atau ini dikonfirmasi lagi oleh bank. Bank ini juga termasuk menarik. Jadi bank yang ditunjuk, bank itu BCA terus ada Bank Mandiri dan Bank BRI. Nah, dari profiling itu saja sudah jelas siapa yang melakukan deklarasi yang memanfaatkan tax amnesty ini gitu kan. Artinya jadi target yang tadi deklarasi dari luar negeri maupun repatriasi dari luar ke dalam itu sudah lupakan. Tetapi siapa yang melakukan yang memanfaatkan deklarasi maupun juga tebusan untuk pemutihan persoalan ini ya ini yang menarik kalau dari data bahwa ini lebih banyak orang per orang ya, dan juga tadi berasal dari dalam negeri saja. Saya ke Pak Saiful kalau begitu. Anda juga cukup kencang tadi saya katakan di awal untuk berniat mungkin ya akan melaporkan terkait dengan tax amnesty ini sendiri. Apa sih yang Anda lihat sehingga Anda dan kawan-kawan juga berpikir begitu untuk melakukan pelaporan ini? Sudah melaporkan atau belum? Belum ya Pak? Tadi itu bicara teknis. Teknis. Saya ingin bicara politik hukum. Ya. Ini adalah undang-undang pengampunan pajak. Yang membuat undang-undang itu Presiden bersama dengan DPR. Maka muncullah apa yang dimaknai sebagai undang-undang yang mesti dijalankan oleh rakyat.
Di dalam undang-undang itu tujuannya adalah setiap yang menunda pembayaran pajak, wajib pajak yang besar, yang dananya diduga diparkir di luar negeri, yang tidak bisa dilakukan tindakan law enforcement, maka melalui pengampunan ini. Nah, logikanya, masa penjahat itu diampuni? Nah, ini tidak mungkin. Penjahat-penjahat yang tidak membayar pajak itu harus diselesaikan melalui proses peradilan. Tapi dikatakan tadi tidak semuanya jadi penjahat loh, Pak. Kalau diampuni, maka mengaku bersalah. Kalau mengaku bersalah, maka tidak boleh diputuskan oleh undang-undang. Nah, inilah polemiknya, polemik pro dan kontranya. Pajak dibutuhkan untuk pembangunan. Ya. Pajak dimaksimalkan untuk mengisi defisit negara. Dan kalau ini pajak tidak dapat ditingkatkan, maka sektor ini berbahaya. APBN kita, defisit negara kita akan rusak. Maka kita akan berhutang lagi kepada luar negeri. Nah, kalau tujuan pajak untuk kepentingan itu adalah tujuan negara, itu sudah benar. Tetapi para pembayar, para pelaku atau pengemplang pajak, mereka tidak membayar pajak, dan keuangannya itu atau kekayaannya itu didapatkan dari kejahatan. Kejahatan itu bisa korupsi, bisa narkotika, psikotropika, bisa illegal mining, bisa illegal berbagai macam, yang kemudian itu diparkir di luar negeri, maka itu yang mau dicari. Kalau itu mau dicapai dengan undang-undang terlalu tinggi. Undang-undang ini hanya satu pasal, dan di dalam pasal yang sudah dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi adalah apabila mereka ini ikut di dalam teks amnesti ini, maka tidak akan lagi dilakukan tindakan-tindakan hukum pidana lainnya. Itu diampuni. Itu yang selesai, tidak benar, selesai. Kan? Dan karena ini ada kecenderungan tidak berhasil, maka beralihlah ke sektor lain. Masyarakat-masyarakat yang lain juga was-was, waspada. Kalau tidak ikut teks amnesti, tidak ikut dalam proses pengampunan ini, padahal mereka tidak bersalah. Mereka ini adalah pembayar pajak potensial. Yang di dalam SK Dirjen Pajak itu hanya tertentu. Saya harus potong terlebih dahulu, Pak, karena kita harus break. Nanti kita lanjutkan kembali, begitu ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih akan bahas lagi terkait dengan teks amnesti ini sesaat lagi.